Bab 3148. Yang paling berharga adalah sumber energi. Saat terbang, Erikin merenung. Jika tidak membalas dendam, dia akan selalu merasa enggan. Tidak mungkin untuk menajamkan niat pedang, benih kesadaran juga sudah kenyang dan setelah itu mungkin sudah tidak mau makan lagi. Erikin juga menemukan bahwa proses pertumbuhan benih kesadaran seperti satu proses yang lengkap. Setelah makan cukup, dia tidak akan makan lagi setelah ia tumbuh ke tahap berikutnya. Dan tidak ada manfaat dari siluman ikan ini. Tuan Chen berkata bahwa daging dan darah monster iblis ini tidak berharga dan tidak ada alkimia batiniah. Sebelumnya, dia sengaja menyimpan beberapa yang utuh, dan berencana untuk memberikannya kepada Sugahan di masa depan saat ada kesempatan, jadi sekarang pun tidak perlu menyimpannya. Iblis Fu, bantu aku memikirkannya, apakah ada benda lain yang bisa digali dari siluman ikan ini, kata Erikin. Ada baiknya untuk mendapatkan beberapa manfaat jika memang tidak bisa menggunakan niat pedang. Tanpa diduga, makhluk ini kecerdasannya rendah, dan tidak dapat dijinakkan. Ini hanya nyawa yang tidak berguna, dan tidak ada artinya. Iblis Fu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Nyawa yang tidak berguna. Omong-omong, betul itu nyaho. Siapa sangka Iblis Fu hanya mengatakannya dengan santai, tetapi mata Erikin tiba-tiba berbinar ketika mendengarnya. Ya, bagaimana aku bisa melupakan hal yang paling berguna ini? Dengan mengatakan itu, Erikin mulai merogoh tas penyimpanan. Apa aku mengatakan sesuatu? Iblis Fu tampak bingung, dia jelas mengeluh, apa maksud Erikin? Detik berikutnya, Iblis Fu melihat bahwa Erikin mengeluarkan paku berkarat. Sekarang, Iblis Fu sedikit mengerti. Erikin, apakah kamu ingin menangkap siluman ikan ini dan membiarkan roh sisa itu menyerap energi kehidupan untuk membalas budi? Iblis Fu masih ingat bahwa untuk mengelabui paviliun harta karun dengan pura-pura mati, Erikin menjanjikannya banyak energi kehidupan untuk diserap oleh roh sisa di paku. Dan karena dia berjanji, Erikin pasti tidak akan mengingkari janjinya. Kenapa aku harus menangkap mereka? Menggunakan api suci untuk melukai ikan-ikan siluman ini dengan serius akan mengkonsumsi banyak reiki, jadi biarkan paku lakukan sendiri, kata Erikin enteng. Segera, dia menuangkan kerohanian ke dalam paku dan membangunkan roh sisa yang sedang beristirahat di dalam. Bocah Qin, apa kamu datang untuk memenuhi janjimu? Suara roh sisa sedikit serak, seolah-olah sudah banyak dikonsumsi energinya sebelumnya. Mengapa suaramu sangat lemah? Erikin bertanya. Bukankah gara-gara membantumu, aku telah menghabiskan kekuatan dan menghabiskan banyak energi kehidupan untuk berubah menjadi energi kematian? Ahem, kamu tidak tahu berapa banyak yang telah kubayar untukmu. Roh sisa berkata dengan lemah. Jadi, kali ini pokoknya kamu harus membiarkanku menelan 500 kultivator fase penilaian 1 penurunan untukku. Oh, kamu berkorban begitu banyak, kamu perlu 500 kultivator 1 penurunan ditangkap untuk ditelan kamu, aku benar-benar tidak menyangka. Erikin mengangkat alisnya. Bajingan ini jelas bukan orang baik ketika dia belum memasuki paku panjang ini. 500 kultivator fase penilaian 1 penurunan. Kamu anggap itu kubis, kenapa tidak bilang 500 master 2 kegagalan? Makhluk ini jelas merasa bahwa ada peluang, dan dia meminta darinya sebanyak yang dia inginkan. Ya, pertama-tama kamu cari 500, dan kemudian jika kamu memiliki kesempatan maka tangkap lagi 500 untuk aku, jika tidak, akan sangat sulit bagi aku untuk memulihkan energi vitalitas. Roh sisa terus berpura-pura sedih. Karena kamu sangat lemah, bahkan energi vitalitas tidak dapat dipulihkan, maka menurutku kamu tidak berguna. Mari kita bicarakan nanti. Erikin mencibir, diberi hati minta jantung, memang aku akan memanjakanmu.
Dengan lambaian tangannya, paku akan disimpan kembali. Jangan, jangan. Dia pikir dia memiliki penjualan yang sangat sukses, tidak berharap Eric Kin melakukan operasi terbalik, dan roh sisa buru-buru berteriak. Jika Eric Kin benar-benar berpikir bahwa dia tidak berharga dan mengabaikannya, maka dia akan menyia-nyiakan usahanya. Oh, suaranya langsung lebih keras, kata Eric Kin dengan sinis. Hehe, Eric, sebenarnya aku baik-baik saja. Meskipun aku sedikit lebih lemah, aku masih memiliki kekuatan. Roh sisa melihat bahwa Eric Kin tahu trik dia langsung tertawa datar. Oke, tanpa basa-basi lagi, pakumu terbuat dari bahan apa? Tanya Eric Kin. Armor monster iblis umum, bisakah dihancurkan? Tiada niat lain dengan bertanya pada dia. Paku berkarat ini, metode serangan aslinya adalah dengan langsung menembus alis kultivator dan menyuntikkan energi kematian ke dalam tubuh lawan. Saat itu, ketika roh sisa ini berada di pegunungan sihir, tengkorak kultivator fase penilaian 2 kegagalan pun bisa langsung tertembus, jadi ketajamannya pasti tidak rendah. Umumnya tidak apa-apa, tapi kekuatanku sangat berkurang sekarang, dan aku tidak bisa mengendalikan paku untuk meledakkan seluruh kekuatanku. Roh sisa tidak tahu mengapa Eric Kin menanyakan ini, jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu bisa memanipulasi benda ini dan membawa dampak yang cukup, itu sama sekali tidak masalah berdasarkan ketajamannya saja. Baiklah, kamu dan aku akan mencobanya. Jika berhasil, kamu akan makan besar hari ini. Kilatan antisipasi melintas di hati Eric Kin. Dapat dilihat bahwa pasti ada banyak siluman ikan. Selama dia bisa memasukkan paku ke dalam siluman ikan ini, energi kehidupan tidak akan diberikan dengan sia-sia. Teman seiman Kin ada apa? Di kapal bintang, awalnya berpikir Eric Kin akan menyerah. Akibatnya, melihatnya tiba-tiba melayang di udara, Tuan Chen dan Johanni sedikit bingung. Mungkinkah teman seiman Kin tidak berdamai? Tapi tidak ada gunanya juga jika tidak berdamai. Begitu banyak siluman ikan, hanya membuang-buang tenaga saja. Itu juga tidak bagus, lebih baik kembali ke perahu untuk berlatih. Saat semua orang berbicara, mereka melihat Eric Kin akhirnya bereaksi. Dalam sekejap, Eric Kin sekali lagi datang 100 kaki dari kapal bintang. Kemudian mengeluarkan pisau Yu yang lagi. Benaran serang lagi. Semua orang tercengang. Orang tua galaksi bersenandung. Dengan lambaian tangannya, kali ini lebih banyak siluman ikan yang melompat keluar dari air. Jika kamu berani mengangkat pisau, aku akan melempar ikannya langsung. Eric, apakah kamu memintaku untuk menelan benda-benda ini? Tapi aku bilang dulu, jika benda-benda ini mati, atau setidaknya terluka parah, baru aku bisa memakan energi kehidupan untuk mendapatkan manfaat. Jika aku harus menyemburkan energi kematian untuk membunuh mereka, itu sama saja dengan rugi. Roh sisa tidak senang. Melihat ikan siluman yang hidup, dia merasa sedikit tidak bisa diandalkan. Kamu tenang Sha, aku akan mengendalikan paku, kamu akan bertanggung jawab untuk melahap energi kehidupan. Eric Kin tersenyum tipis, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar ketika siluman ikan terbang. Di bawah transisi alam semesta, Eric Kin datang ke siluman ikan dalam sekejap, tubuh Raja Kin meledak dalam sekejap, dan 20 ilahi berkedip dalam sekejap. Hush! Pada saat ini, paku berkarat terbang keluar seperti bola meriam yang didorong keluar dari laras. Karena jarak yang cukup jauh, ia tiba di depan siluman ikan dalam sekejap. Dan pemilihan posisi Eric Kin juga sangat cerdik, bukan sisik siluman ikan, tapi lubang hidungnya. Ikan juga memiliki lubang hidung, tetapi efeknya tidak sama dengan makhluk darat. Tetapi tidak ada keraguan bahwa pertahanan di sini jauh lebih lemah daripada kulit. Siluman ikan ini bahkan memiliki sisik di kelopak mata, tapi tidak di sini.
Meski tertutupi oleh sisik-sisik di sekitarnya dengan baik, tidak terlalu sulit untuk menemukan celah yang bisa ditembus paku itu dari ikan siluman sebesar itu. Engah. Di bawah asupan energi yang kuat, paku berkarat ini tembus dalam sekejap. Dan seberkas api melilit paku, ketika tembus pun langsung membakar otak siluman ikan ini. Bersambung.